Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Melati. Saya dari Prodi PAI 5C. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang menghindari akhlak tercela, anemia, putus asa, ghadab, dan tamak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Ibu. Baiklah, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Siti Halimah, hadir. Siska Hayati, sakit Bu. Gak ada surat izinnya tapi, Bu. Rianti, Ismail Hidayah, Nadia Elsa, Saya, Bu. Jasma Lubis. Saya, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang materi menghindari akhlak tercela, yaitu anemia, putus asa, ghadab, dan tamak. Jadi sebelumnya kalian tahu nggak apa itu akhlak tercela? Berbohong, Bu. Ya, itu termasuk ke dalam salah satu dari akhlak tercela. Jadi sebelumnya Ibu jelaskan bahwa akhlak tercela itu adalah suatu tindakan atau golongan akhlak yang harus dihindari oleh setiap manusia. Kenapa harus dihindari? Karena akhlak tercela ini dapat mendatangkan mudarat baik kepada pelakunya sendiri maupun bagi orang lain. Dan yang hari ini akan kita bahas itu ada pengertian anemia, putus asa, ghadab, dan tamak. Yang pertama yaitu anemia. Anemia berarti mengutamakan diri kita sendiri ketimbang orang lain. Seperti misalnya ketika kita mengeluarkan pendapat, dia berusaha untuk merasa bahwa pendapat dia yang benar. Dia tidak peduli dengan pendapat orang lain. Selanjutnya itu bentuk anemia. Bentuk anemia itu selalu, yang pertama itu selalu mau menang sendiri ketika berbicara dengan teman. Dia tidak menghargai pendapat dari orang lain. Selanjutnya itu susah menerima saran dan kritik orang lain. Orang yang bersifat anemia pasti dia itu ingin menang sendiri dan menganggap bahwa dirinya yang paling benar. Jadi orang yang seperti ini itu sulit untuk menerima saran dan kritik dari orang lain. Dampak negatif dari anemia ini, ketika dalam pergaulan itu pasti orang nggak suka dengan orang yang selalu menganggap dirinya benar. Cara menghindari sifat anemia ini yaitu ketika kita berbicara dengan orang lain, hendaknya kita harus menghargai sebagaimana kita ingin dihargai oleh orang lain. Selanjutnya yang kedua yaitu putus asa. Putus asa yaitu tidak ada harapan lagi. Orang yang dikatakan putus asa adalah ketika orang tersebut gagal, dia tidak mau untuk meneruskan usahanya kembali. Larangan berputus asa itu terdapat dalam Quran Surah Yusuf ayat 87 yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya berputus asa dari rahmat Allah itu adalah hanyalah orang-orang kafir. Yang selanjutnya yaitu ghadab. Ghadab itu berarti pemarah. Orang yang misalnya ketika dia dihina, dipermalukan, itu dia emosinya meledak-ledak sehingga diluapkan dengan kemarahan. Bentuk-bentuk ghadab ini, yang pertama yaitu pandangan mata yang tajam, merah, dan jarang berkedip. Yang kedua yaitu wajah yang cemberut dan mudah terpancing emosinya. Yang ketiga, susah diajak bicara baik-baik. Kalau orang yang udah marah itu susah untuk diajak bicara baik-baik. Dan kadang orang yang pemarah itu susah untuk mengontrol emosinya sehingga kadang terlontar kata-kata yang kasar. Selanjutnya itu ada dampak negatif dari perilaku.
terhadap. Bagi pelakunya sendiri, dampak negatifnya yaitu sulit untuk mengendalikan diri sendiri. Yang kedua yaitu mudah terkena tekanan batin jika apabila sering dilakukan. Selanjutnya bagi orang lain susah untuk orang yang gadap, susah untuk diajak berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya yaitu tamak. Tamak itu berarti rakus atau terlampau besar nafsunya terhadap sesuatu yang bersifat keduniaan. Dia lebih mementingkan urusan dunia ketimbang urusan akhirat, terutama soal harta. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk tamak. Yang pertama, dia melakukan hal yang apabila dilakukan diperkirakan akan memperoleh hasil. Dan orang yang tamak tersebut dia itu enggan untuk mengeluarkan uang atau bantuan yang bersifat untuk keagamaan atau menolong sama manusia. Selanjutnya dampak negatif dari tamak. Dampak negatifnya itu mudah terjerumus ke dalam hal yang sesat karena keduniaan. Yang kedua yaitu tercela dalam pandangan sesama manusia. Kenapa? Karena orang yang tamak itu dia terkenal dengan orang yang pelit. Jauh dari petunjuk agama karena dia lebih mementingkan kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhirat. Baiklah, sampai di sini. Apakah kalian semua sudah memahami apa yang Ibu sampaikan? Sudah. Ada pertanyaan? Kamu nanya. Jika tidak ada, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Oke? Jadi Ibu akan bertanya kepada Halimah. Coba kamu jelaskan apa itu pengertian dari anania. Anania yaitu lebih mengutamakan diri sendiri daripada orang lain. Putus asa yaitu tidak ada harapan lagi. Orang yang berputus asa berarti orang yang ketika ia gagal tidak mau berusaha kembali. Ya, bagus. Selanjutnya Ibu akan bertanya kepada Ismail Hidayah. Apa itu pengertian gadap dan tamak? Gadap yaitu marah, Bu, yang berarti merasa tidak senang dan panas ketika dihina dan diperlakukan kurang baik oleh orang lain. Sedangkan tamak itu adalah rakus, Bu, yang terlampau besar harapannya terhadap kehidupan duniawi. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk baiklah, mungkin cukup sampai di sini. Pertemuan kita pada hari ini akan kita sambung di minggu depan. Dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.